Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di saat hujan turun, kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian yang sudah menjadi rutinitas di setiap hari Jumat malam Sabtu. Semoga waktu yang kita habiskan dari detik ini, dari saat ini sampai kemudian nanti berakhirnya kajian ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 sampai 11. Ayat yang 9 sampai 11. Sebelum masuk ke dalam Quran surat Al-Munafikun, kita akan sedikit memberikan sedikit mukadimah, yaitu tentang 3 golongan pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. 3 golongan pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah mungkin orang yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang kedua juga termasuk orang-orang yang tidak pernah kita sangka. Dan yang ketiga apalagi termasuk golongan orang yang tidak pernah kita sangka. Kenapa? Karena ternyata dari hadis riwayat Imam Muslim yang akan kita kaji di mukadimah malam hari ini, ternyata orang yang kemudian masuk neraka pertama kali, orang yang pertama kali dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan mereka yang dalam hidupnya pernah berzina, dan juga bukan orang yang mereka ketika hidupnya pernah minum minuman keras, tetapi ternyata adalah orang yang dalam hidupnya itu orang yang pernah berjihad fisabilillah hatta sampai kemudian dia mati syahid. Yang kedua adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Berarti hari ini Pak, kalau niat kita Bapak Ibu hadirin tidak niat dengan benar-benar litolibil ilmi, dalam menuntut ilmu itu bukan untuk mencari wajahnya Allah, bukan mencari keridhaannya Allah,
kita masuk dalam kategori yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah orang yang sedekah, orang yang senantiasa sedekah. Kalau kita lihat dari ketiga hal ini Bapak Ibu hadirin, semuanya adalah amalan-amalan yang zahir apa amalan-amalan yang batin? Amalan zahir, semuanya tampak. Jihad fisabilillah itu luar biasa, pahalanya besar dan amalannya cukup berat Pak. Ya, amalannya cukup berat. Harus meninggalkan keluarga, harus pergi meninggalkan kampung halamannya, kadang sampai begitu. Ya. Dan yang kedua, orang yang belajar dan mengajar. Ya, orang yang belajar dan mengajar itu juga berat. Pahalanya juga besar Pak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Ya, pahalanya besar luar biasa. Orang yang belajar dan mengajar itu luar biasa. Sampai kemudian dalam sebuah hadis, sampai ikan yang berada di laut itu semuanya bersolawat kepada orang-orang yang senantiasa bertolabul ilmi sebagaimana kita. Ya, saya kadang kita belajar, kadang kita ngajar. Ya, paling tidak kita ngajar anak kita atau ngajar istri-istri kita di rumah. Ya, setelah belajar. Dan yang ketiga tidak kalah penting Pak, orang yang senantiasa gampang sedekah. Ya, dan sedekah ini Bapak Ibu hadirin itu termasuk amalan-amalan yang besar. Ya, bukan sembarangan. Kenapa Pak? Karena di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau orang ditanya Pak ketika sakaratul maut, ini mukadimah ya. Ketika sakaratul maut ditanya kamu pingin apa, pingin minum, dia mesti tidak akan jawab. Ya, lirih sekali ngucapnya. Ya, kadang cuma maklumik aja kalau kita lihat orang sakaratul maut itu. Gimana Pak? Ya, cuma mau minum Bu, Mbah, Yung mau minum Yung. Ya, Pak mau minum Pak, diam gitu. Sambil gitu. Kenapa begitu Pak? Ya, matanya kadang juga sudah ya saking sakitnya itu Pak ya. Jadi orang itu Pak kalau sudah dalam masa puncak kesakitan itu dia tidak akan sanggup lagi untuk ngomong, tidak akan sanggup lagi untuk berbicara. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW bahwa rasa sakit yang terakhir bagi umat manusia itu adalah ketika sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu Pak sakitnya luar biasa. Ya, dulu pernah saya sampaikan 350 cabikan pedang itu tidak mewakili sakaratul maut. Jenengan bisa bayangkan Pak, kalau ini ada jari telunjuknya dilubangi tengahnya sampai ke tulang. Nah, tulangnya ini ditarik Pak, pakai tang. Gitu. Kira-kira sakitnya kayak apa Pak? Sakit sekali Pak. Wong kita aja ada ketodos seri itu aja ya, itu masya Allah sakitnya, diginikan terus pegel rasanya kan. Itu tulang ditarik pakai tang. Kalau ini di apa namanya, ya tulangnya ini diambil pakai tang tarik itu rasanya kan luar biasa Pak. Itu nyawa yang ditarik. Ya, itu kematian Bapak Ibu hadirin. Makanya orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal dunia itu mereka tidak sanggup untuk mengucapkan atuh. Kalau jenengan maku tanggalan di dinding gitu misalkan, atau maku apa di dinding, ternyata yang kepetek bukan pakunya, jempolnya Pak, ibu jarinya, cetek gitu. Kira-kira yang ngomongnya apa Pak? Aduh gitu kan. Itu tanda sakitnya belum seberapa. Ya, kalau masih ngomong aduh, innalillah, masya Allah gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, itu berarti sakitnya belum seberapa dibandingkan dengan sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu dia tidak sanggup ngomong aduh Pak. Ya, tidak sanggup ngomong aduh, saking sakitnya luar biasa. Sampai kadang kalau ya badannya ini Pak ya, tulang-tulangnya ini kalau ditarik semua itu loh, tulang-tulang yang ada ini rasanya kayak apa itu Pak? Sakitnya luar biasa. Dan kita ternyata diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk banyak mengingat mati itu Pak. Ya, banyak mengingat mati. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit-sedikit ingat mati itu kan dekat Pak sama Allah Subhanahu wa taala Pak. Mau macam-macam mau bermaksiat juga ingat mati. Ya, ini penting untuk kemudian kita
pahami bersama. Orang yang ketika sakaratul maut, Pak, laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu, dia minta ditunda, Pak. Ya, minta ditunda sebentar saja. Ya, sebentar saja. Kenapa dia minta ditunda? Dia ingat, Pak, dia punya tanah yang sangat luas di daerah sana, misalnya daerah Batang sebelah sana. Dia ingat punya kebun, dia ingat punya uang yang berada di bank, ya. Berada di bank, uangnya miliaran, ya. Dia ingat itu, Pak. Inginnya dia, Pak, dia tidak ingin yang lain, ya. Inginnya dia itu fa'as-sadaqa wa akum minas sholihin. Pertama dia ingin sedekah. Ya, orang sakaratul maut itu, Pak, kalau ditanya pingin apa itu, pingin urip sebentar, jangan ditunda dulu, pingin sedekah. Ya, kalau dia bisa ngomong, Pak, kalau dia bisa ngomong, kayak tanah nengono saya wakafkan. Ya, itu tanah di sana saya berikan. Itu uang yang ada di bawah kasur itu, bawah bantal itu mbok jupuken buat sedekah atas nama saya. Dia pingin seperti itu, Pak. Ya, itu uang yang ada di lemari, di brankas itu bukaan, kasihkan anak yatim. Ya, kasihkan masjid, kasihkan pondok pesantren supaya bermanfaat. Dan dia paham betul, Pak, saat itu yang kemudian nanti menjadi naungan itu ketika orang meninggal dunia itu adalah sedekah, ya, sedekahnya. Dan tidak ada yang secepat kilat seperti api yang kemudian dipadamkan oleh air, seperti air yang memadamkan api, Pak, itu kecuali dengan sedekah, yaitu penghapus dosa yang paling cepat. Ya, zikir sholat 5 waktu itu menghapus dosa, Pak. Kita berwudu itu menghapus dosa. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi SAW satu-satunya itu adalah sedekah. Ya, sedekah itu, Pak, itu seperti api yang memadamkan air yang memadamkan api. Ya, lebih cepat untuk menghapus dosa dan kesalahan. Makanya orang ketika sakaratul maut dia pinginnya sedekah, kontan. Kalau dia pinginnya tidak sedekah, Pak, ya Allah saya pingin haji misalkan, oh nunggu musim haji dulu, Pak. Ya. Kalau dia pingin umroh dia harus daftar dulu, ya kan. Kalau dia pingin sholat 5 waktu saja, Pak, dia harus nunggu sholat 5 waktu dulu. Tapi kalau sedekah ini, Pak, bisa kapanpun, bisa untuk bisa kapanpun, sewaktu-waktu dia tinggal ngucap saja itu sudah jadi akad. Ya, sudah jadi akad. Akad sedekah. Maka sedekah ini, Pak, bukan amalan yang sembarangan, termasuk amalan yang sangat besar. Sehingga ternyata sebaliknya juga. Tetapi jika nanti sedekah ini kok menjadi niat yang kemudian tidak benar, ya dia juga terkena dampaknya, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang pertama kali. Ini yang kemudian kita khawatir dan kemudian kita takut, ya, harap-harap cemas, ya. Hadisnya bunyinya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Ya, inna awwalan nasi, sesungguhnya yang pertama kali, ya, yuqda yaumal qiyamati alaihi, yuqda alaihi, yang akan dihisab, yang akan dihakimi di hari kiamat atasnya adalah rajulun ustushhida. Ustushhida itu apa? Istishhad, ya, mati syahid. Ya, seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati terbunuh oleh musuh, ya, dan ini akan dimintai, akan dipanggil terlebih dahulu, fa utiya bihi, maka laki-laki tadi yang mati syahid tadi akan didatangkan, fa'arrafahu ni'matahu, kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, Pak.
Ya, kenikmatan-kenikmatan di dunia, diberikan tangan yang kuat, diberikan keahlian, ahli di dalam masalah memanah, nombak, ahli dalam masalah fisik, ya, olah fisik dan lain sebagainya, itu diperlihatkan semua. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arafaha, sampai kemudian laki-laki tadi itu dia mengenalinya. Oh ya, itu nikmat yang dulu saya rasakan ketika di dunia. Ya, sampai dia paham, Pak. Ya, sampai dia paham. Qala, maka Allah berkata kepada laki-laki tadi, fama amilta fiha. Ya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat yang sudah aku berikan? Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat itu? Qal, laki-laki tadi menjawab, qataltu fika, ya, hatta ustushidtu. Ya, aku telah berperang untukmu hatta ustushidtu, sampai aku mati syahid, Pak, kata laki-laki tadi. Qal kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta. Dan kita paham betul, Pak, sebagaimana para ulama menyampaikan, orang yang kemudian didebat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat itu mesti celaka. Ya, mesti celaka. Ternyata ketika orang beramal, amalan zahir tampaknya itu besar, ya, amalannya besar, jihad fisabilillah. Tapi ternyata ketika dia kok beramal tadi kemudian niatnya kok salah, Pak, niatnya keliru, Pak, ya, maka didebat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li'anna yuqalu jari'an faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, kamu itu ketika berperang itu supaya kamu agar dikatakan pemberani, syuja. Itu loh pemberani itu. Manusia sudah mengatakan seperti itu semua, Pak. Ya, orang-orang sudah mengatakan, oh itu pemberani, masya Allah, pemberani sekali, luar biasa begitu. Tapi amalan itu, Pak, ternyata begitu itu, Pak. Jadi amalan zahir itu penting, tetapi amalan batin itu lebih penting daripada amalan zahir. Bukan berarti kemudian ketika seorang wanita disuruh pakai jilbab gitu kemudian jawabnya yang penting hatinya, enggak juga. Ya, enggak juga begitu. Kenapa kok begitu? Iya, karena kita tidak pernah tahu ukuran jilbab hati seperti apa. Dan biasanya, Pak, yang tampak di zahir itu adalah apa yang ada di dalam hati. Ya, yang tampak di dalam yang zahir itu adalah hasil daripada proses di hati. Itu amalan hati itu begitu, Pak. Ya, amalan hati itu begitu. Maka sampai kemudian si mujahid tadi yang kemudian berjihad di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ternyata dia di situ hanya ingin riak saja, ya, riak, pamer, ingin dikatakan sebagai jarian atau seorang yang pemberani atau syuja'ah, orang yang pemberani, kemudian diutus summa umira, malaikat diperintahkan fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama kali dihisab, Pak. Ya, yang pertama kali masuk neraka seorang mujahid ternyata yang jihad fisabilillah. Wa rajulun, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ya, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan. Ya, ikut kajian setiap malam, habis waktunya untuk kajian, tapi dia lupa niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin ada kajian, dia ikut kajian, ada ustadz-ustadzah didatangkan dari luar, dia kejar sampai ke masjid sebelah, dia kejar lagi, nanti ada kajian kayaknya menarik, kejar ke sana lagi, Pak. Ayo rombongan yuk kita ke sana. Kajian dalam rangka itu, Pak. Ya, tapi kadang lupa niatnya. Niatnya untuk apa? Ya. Maka farajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana, ya, fa utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya, orang yang kemudian belajar dan mengajar ini, orang yang kemudian mengajar Al-Qur'an, orang yang kemudian mengajar dan belajar Al-Qur'an, fa'utiya bihi, didatangkan dia, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
Ya, nikmat-nikmatnya ditampakkan. Dulu kamu di dunia diberikan nikmat apa? Alhamdulillah di dunia diberikan nikmat suara yang bagus. Suaranya bagus. Kalau baca Quran orang-orang terkesima. Ya, kemudian dia juga rajin belajar. Kamu diberikan apa? Diberikan kesempatan untuk menjadi panitia. Panitia apa? Panitia majelis taklim misalkan. Ya, atau diberikan kesempatan untuk menjadi peserta, ya, atau diberikan kesempatan untuk menjadi mu'alim, guru, ustadz, iyai, ya, atau jadi santri, murid. Ya, semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan fa'arofaha. Sampai kemudian laki-laki tadi ngerti, oh ya itu dulu nikmat saya yang pernah di dunia tadi. Qala fama amilta fiha. Kemudian Allah mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Ya, qal, dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku telah belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu. Ya, belajar dulu, nyantri, mondok. Makanya Bapak Ibu hadirin butuh juga kita para orang tua ketika nyekolahkan anak itu niatnya mau apa. Dulu pernah kita bahas ya, niatnya nyekolahkan anak. Kalau kita hanya sekedar nanti anak saya biar jadi dokter, nanti anak saya biar jadi selesai itu Pak. Ya, berhenti di dunia. Ya, tapi kalau niat kita nyekolahkan anak kita supaya anaknya nanti bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk syariat, dia bisa berdakwah nanti begitu, ya maka itu nilainya beda dengan apa yang kita niatkan dengan urusan dunia. Ya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku telah membaca untukmu Al-Qur'an. Qala kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala, tetapi kamu itu, ya sesungguhnya kamu itu belajar itu liyuqala alimun, supaya kamu disebut orang alim. Oh, itu orang alim itu, syekh itu, ulama itu. Ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan kamu dikatakan baca Quran itu supaya kamu dikatakan qari. Nah, qari'nya siapa? Oh, supaya begitu. Ya, faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Malaikat diperintahkan untuk membawa orang tadi Pak, yang senantiasa belajar, waktunya dihabiskan untuk belajar, waktunya dihabiskan untuk ngajar, waktunya dihabiskan untuk dakwah, waktunya dihabiskan untuk tilawatul Quran 1 hari 1 juz. Ya, tetapi ternyata ketika dihadapkan oleh Allah, didebat sama Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu niatnya hanya ingin dikatakan sebagai orang alim, kamu niatnya supaya dikatakan orang solih, kamu niatnya supaya kamu gampang dapat jodoh. Kalau kamu nanti jadi orang solih, oh jodohnya solih, makanya kamu jadi orang solih. Kamu baca Quran itu supaya kamu disebut qari, ya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih amalan dohir yang kemudian tampak, ya. Makanya di dalam sebuah hadis, inna rajulan la ya'mala bi amali ahlil jannah walakinnahu min ahlin nar, ya, au fi ma makna. Jadi ada Pak, Nabi pernah menyebutkan ada orang-orang yang kemudian dia itu beramal, amalannya amalan ahlu surga. Ya, amalannya ahlu surga. Tetapi orang tersebut itu sebenarnya ahli neraka. Ya, jadi golongan ahli neraka. Loh kok bisa begitu? Iya, karena ketika dia amalan-amalan dohirnya yang tampak itu tidak disertai dengan niat yang benar. Sholat 5 waktu, ya, berjamaah, kadang lupa niat Pak. Ya, niatnya beda dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kemudian kita memperbaiki bersama-sama. Yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi, seorang yang kemudian wasa'a itu luas, ya, yang kemudian Allah luaskan rizkinya di dunia ini, luaskan hartanya di dunia ini seluas-luasnya, punya usaha yang besar, dan usaha besar itu tidak hanya 1, kadang ada 3, kadang ada 5, kadang ada 10. Wa a'tahu min asnafil mali, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam perbendaharaan, kendaraan, mobil,
mobil sport, mobil keluarga, mobil bis, ya, mobil truk dan lain sebagainya. Allah berikan itu semua. Fa'utiya bihi, didatangkan orang tersebut, fa'arrafahu ni'amahu, kemudian diperlihatkan sama orang tadi nikmat-nikmat ketika di dunia tadi. Fa'arrafaha, dan laki-laki tadi betul. Oh iya, itu trik saya itu dulu. Jumlahnya ada 150 trik. Oh, dengan dundangannya, Pak, ya. 150 trik dengan dundangannya. Oh, itu bis saya, itu bisnya ada sekitar 50 bis. Oh, itu mobil sport saya, jumlahnya ada 5. Ya, mobil sportnya ada 5 7. Itu diperlihatkan semua, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperlihatkan sampai laki-laki tadi itu betul. Ya, dia melihat, oh iya, itu dulu nikmat saya ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang sudah aku berikan itu? Ya, yang sudah aku berikan kepadamu itu apa yang kamu lakukan? Kata orang tadi, qala ma taraktu min sabili tuhibbu ayyung fika fiha illa anfaqta fiha laka. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan itu semua harta-hartaku itu kecuali aku sedekahkan untuk fika, mengharapkan keridhoanmu. Ya. Apa kata Allah? Qal kadzabta, kamu dusta. Ya, di debat lagi, Pak, sama Allah. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun. Kamu itu mengamalkan seperti itu agar kamu disebut oleh orang-orang yang dermawan, orang yang termasuk dermawan. Faqad qila summa imirabihi fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada malaikat untuk kemudian memasukkan ke dalam api neraka orang tadi. Ya, ini 3 amalan yang kemudian amalannya amalan besar semua, Pak. Ya, tetapi juga mengerikan kalau sampai kemudian kita salah di dalam niatan kita untuk beramal kebaikan. Niat baik itu, Bapak Ibu hadirin, itu bisa diubah. Ya, bisa diubah. Bisa diperbaiki, maksudnya bisa diperbaiki. Niat itu bisa diperbaiki kalau ternyata ketika kita mau beramal solih, Pak, kita berhenti sejenak tidak apa-apa, Pak. Ya, kita mau beramal solih, berhenti sejenak, berpikir, renungi dengan hati kita, ini saya melakukan ini untuk siapa? Ya. Kalau sudah dia merenung, maka ada 2 pilihan. Kalau kemudian dia mengambil kesimpulan, oh ini ternyata bukan untuk Allah, ya, ternyata bukan untuk Allah, maka dia ada 2 keputusan. Pertama, 1, perbaiki niat. Yang kedua, tinggalkan amal tadi. Ya, tinggalkan amal tadi. Karena amalan yang kemudian tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu dia akan menjadi akan menjadi bumerang nanti. Ya, akan menjadi bom waktu di akhirnya nanti, dan dia akan melaknatnya amalan tadi. Ya, ini yang kemudian kita khawatirkan. Jadi berhenti sejenak, tidak masalah, Pak. Ini saya melakukan ini untuk siapa? Sampai betul-betul pasti setiap aktivitas amal kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul untuk Allah saja. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Bukan karena tendensi urusan dunia, bukan karena yang lainnya. Ini yang kemudian diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan man kana yuridul hayatad dunya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihi, Allah akan sempurnakan itu, Pak. Akan diberikan perhiasan dunia, dunianya akan diberikan. Nuwaffi ilaihim, kata Allah, malahum fiha wa hum fiha la yubsirun. Di dunia tidak akan dirugikan. Ya, di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Dan mereka itu, Pak, orang-orang yang setiap aktivitasnya untuk mengharapkan dunia, bahkan amalan-amalan akhirat dia gunakan untuk dunia, ya, untuk mendapatkan sekeping dunia. Maka ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka tidak akan mendapatkan di dalam akhirat nanti kecuali api neraka. Kenapa? Karena amalan-amalan yang sesungguhnya, yang seharusnya amalan-amalan akhirat, ya, dia gunakan amalan tadi untuk mendapatkan akhirat, dia paksa untuk mendapatkan sekeping dunia. Dulu pernah saya sampaikan, ya,
Ada 5 ciri itu orang yang hubud dunia, cinta dunia. Salah satunya adalah orang tadi memaksakan setiap ibadahnya itu untuk diniatkan untuk mendapatkan sekeping dunia. Sedekah supaya nanti baliknya 200 kali lipat gitu kan. Sedekahnya 1000, nanti pulang dapat 2000, 100% gitu. Dia niatnya untuk berinfak, nanti dapatnya supaya rezekinya lancar. Nanti diniatkan sholat duha, sholat tahajud supaya dagangannya laris ya. Sholat tahajud, sholat 5 waktu nang sholatnya sing kendel men rezekine lancar. Biasanya begitu Pak. Jangan sampai salah niat Pak. Ya, jangan sampai salah niat. Maka dulu pernah kita sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan rezeki, tidak ada hubungannya dengan harta benda. Ya, tidak ada hubungannya dengan harta benda. Kita mau sholat 5 waktu kendel dengan ndak kendel itu sama saja Pak. Dunia sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya banyak orang yang ndak sholat, banyak orang yang bermaksiat tetapi duitnya akeh Pak. Duitnya banyak. Nggih mboten? Iya. Wae penak ora tau sholat, penggaweane kur kaya wae mulu. Adat udut ning wingi dalan mau, tapi ternyata ya wah mobilnya banyak ya. Iya enggak? Iya, makanya Allah tidak menghubungkan antara dunia dengan ibadah. Tidak ada kaitannya Pak, sama sekali tidak ada kaitannya. Kalau ada kaitannya Pak, yang harusnya jadi orang kaya, orang yang sholatnya 5 waktu rajin apa yang tidak rajin? Yang rajin, sholatnya 5 waktu itu rajin Pak. Banyak Pak para sahabat-sahabat itu yang kemudian sholat. Karena mereka itu Pak, para sahabat itu dia tidak menjadi ukuran orang kaya, orang miskin itu sama saja di hadapan mereka. Di hadapan Allah juga sama. Apa itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu? Ba'udatan itu Pak. Seekor sayap nyamuk kalau seandainya laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masyabiat. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah Pak nilainya itu seberat satu sayap ekor nyamuk, satu sayapnya ekor nyamuk itu Pak ya, yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum syurbatan ma'in walaupun satu serucupan kepada orang kafir ya, orang kafir ya, tidak akan memberi minum. Tapi di dunia ini hina itu Pak ya, dunia ini di hadapan Allah itu hina ya, beda dengan rezeki ya. Bukan berarti orang yang kaya itu hina, enggak. Bisa jadi kekayaan tadi Pak itu jadi rezeki semua. Ya, bisa jadi rezeki semua. Dan bukan berarti orang yang miskin itu hina, mulia, enggak. Bisa jadi kemiskinan tadi Pak itu semua dunia dan tidak ada rezekinya nilainya. Ya, Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar kaya apa itu Pak? Ya. Tidak ada yang banding kayak Pak. Ya, ojo dibanding-banding kayak. Iya, itu kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia semuanya bisa jadi uang ya, semuanya bisa jadi duit Abdurrahman bin Auf itu. Dan dia ketika kaya begitu Pak, dia tidak minta kan untuk jadi kaya ya. Makanya kalau kita berdoa itu Pak, minta itu untuk akhirat, diperbanyak akhirat, nanti dunia itu udah dijamin sama Allah. Yang belum dijamin itu adalah urusan akhirat. Makanya para sahabat itu dulu, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mereka selalu mengupayakan untuk berdoa itu untuk akhirat ya, untuk urusan-urusan akhirat ya. Dunia itu nanti akan mengikuti, udah dijamin sama Allah. Kalau dunia udah habis Pak, pasti dia mati. Kalau dunianya belum habis, rezekinya belum habis, pasti dia tidak akan mati. Makanya dulu pernah saya kisahkan ya, tulisannya salah seorang ulama yang kemudian pada waktu itu ada orang yang kemudian sedang jalan-jalan di pinggir sumur mau ngambil air ya, di sumur tadi. Dulu pernah saya ceritakan. Kemudian orang tadi ketika mau ngambil air ternyata terpleset dan jatuh ke sumur. Akhirnya dia teriak-teriak minta tolong. Nah, datang ulama tadi untuk kemudian nolong si orang tadi.
ditarik ke atas itu sama orang-orang yang lain. Setelah ditarik ke atas begitu ditanya, kok bisa kamu udah jatuh ke sumur itu loh, nyemplung sumur kayak ceritanya piye gitu kan. Dia belum menjawab karena suara teriakannya itu bikin kering ini tenggorokan. Udah, nanti tak ceritakan, aku kasih air minum dulu. Dikasih air minum tuh, air putih Pak, air bening segelas. Setelah diminum, saking semangatnya dia kemudian untuk bercerita tadi, kemudian dia ceritakan dengan semangat, dia praktekkan lagi Pak. Tadi itu saya gini ceritanya, lagi mau ngambil air, jatuh lagi tuh Pak, bluk gitu kan, jatuh betul dan mati itu Pak. Ya, jatuhnya mati. Maknanya apa Pak? Orang itu tidak akan pernah mati kalau kemudian masih ada rizki yang ada di dunia ini. Dia kurang 1 gelas itu Pak, ya, kurang 1 gelas tok. Ya, akhirnya jatuh tidak mati itu loh Pak. Jatuh tidak mati berarti masih ada rezekinya. Nah ketika 1 gelas itu habis Pak, berarti rezekinya habis Pak di dunia. Dipraktekkan lagi jatuh sama itu Pak, mati Pak, mati. Makanya hati-hati bapak-bapak nanti kalau minum di situ ya. Bisa jadi rezeki yang terakhir itu. Ya, bisa jadi rezeki yang terakhir. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ini penting untuk kemudian kita pahami bersama. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, ini Quran dulu pernah kita bahas ya, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 15 sampai 16. Ini orang-orang yang Allah umpamakan tentang dunia. Kita masuk ke dalam satu surat Al-Munafikun. Ini yang akan kita bahas di poin 3 ayat ini. Sebenarnya saya ingin membahas secara global surat Al-Munafikun, tapi nanti lama banget Pak. Ya, dari awal sampai akhir itu, kemarin aja Al-Ahqaf itu berapa pertemuan kan? Sampai hampir 2 bulan kan? 1 bulannya berarti 4 kali pertemuan, berarti ada 4. Itu surat Al-Ahqaf cuma 2 ayat. Ya, cuma 2 ayat. Ini nanti surat Al-Munafikun ini saya ingin mengambil dari berbagai macam tafsir Pak. Nanti ada tafsir Ibnu Katsir ya, rujukan utamanya, kemudian ada Imam Al-Qurtubi Jami'ul Ahkamul Quran, ada Jalalain ya, tafsir Jalalain, kemudian ada tafsir Al-Muyassar ya. Nanti kita coba bandingkan di antara makna dari ayat ini dari berbagai macam para mufassirin ya, mufassirin. Nanti kita bahas, kita geluti ini, kita bahas, kita pahami, kemudian kita ambil kesimpulan, kemudian kita amalkan apa yang dapat kita petik dari Quran surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 ini. Sebelumnya kita baca dulu dan kita artikan satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surat Al-Munafikun ini dari ayat pertama sampai ayat ke-8 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Ya, dan di situ juga disebutkan tanda-tanda orang munafik. Ya, di ayat yang ketiga atau keempat itu disebutkan tanda-tanda orang munafik. Ya, tanda-tandanya kadang sampai orang-orang beriman itu takjub Pak dengan orang-orang munafik, baik dengan cara berpakaiannya, cara ucapannya, pandangan pikirannya, itu sampai orang beriman itu mereka merasa takjub ya, itu orang-orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri kisah-kisahnya, kemudian berbagai macam orang-orang munafik ya, kayak apa perlakuannya kepada Rasulullah. Kemudian Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman dengan menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, janganlah harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, ang zikrillahi, wala auladukum ang zikrillah, untuk kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, maksudnya dilalaikan dengan harta dan anak-anak ya, harta dan anak-anak ini menjadi ujian. Kadang harta dan anak-anak itu Pak, harta itu kenapa jadi ujian ya, karena harta itu memang diciptakan untuk jadi ujian Pak ya, untuk jadi ujian untuk kita semua, ujian siapapun ya. Makanya para sahabat itu dulu dia tidak
mereka sangat biasa dengan harta itu biasa. Tidak begitu kiyeng banget enggak. Ya, tidak begitu kiyeng banget enggak, biasa saja. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, dilalaikan oleh harta dan anak-anak, faulaika, maka mereka itulah mereka al-khasiruna, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang dilalaikan oleh hartanya dan anak-anaknya. Ya, dan ini menjadi ujian yang besar ya bagi bapak dan ibu. Wa anfiqu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-cirinya orang-orang yang kemudian sering tergoda dengan harta dan anak-anak, Allah langsung mengikuti dengan wa anfiqu. Ya, berinfaklah, bersedekahlah, mimma, dari apa yang rozaqnakum, telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, tadi sudah kita bahas di mukadimah, salah satu yang dapat menghapuskan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu dengan sedekah yang tercepat itu, Pak. Ya. Diperintahkan untuk bersedekah min qabli ayyatiya, sebelum datang ahadakum, kepada kalian, al mautu, kematian. Fayuqala, dan dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tunda dulu ya Allah, saya ingin sedekah dan ingin berkumpul bersama orang-orang solih. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengatakan tidak akan pernah ditunda kematian jika ajalnya telah tiba. Demikian Bapak Ibu hadirin, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.